Jangan, namanya sudah punya saya, cari sendiri ya. Jadi seperti itu, ternyata dia ini terbaik buat saya. Lagi ada rezeki menggenggam, nggak ada rezeki bersabar, nggak pernah menghardik apa menurut. Sudah, nggak usah pegang-pegang. Ya. Jadi apa kebaikan itu yang kita ingini belum tentu yang baik. Jadi yang penting ya Allah minta yang terbaik lah. Apply besok ke Jepang, apply dosen, apply, lamar ini lamar. Sudah lamar semuanya, gelar sejadah, doa. Ya Allah, sudah semua nih. Saya minta ditunjukkan yang terbaik, ditakdirkan yang terbaik, dan izinkan hati ridho untuk keputusanmu. Begitu ilmunya. Jadi jangan gini, ya Allah, tolong menjadikan fulanah binti fulan yang terbaik buat saya. Kan kau mengatakan yang terbaik, jadikan dia yang terbaik. Oke, deal ya, deal. Oke gitu. Doa yang memaksa, ya kan? Kan sering di Twitter itu ya, doanya versi macam-macam. Nggak usah dibahas. Nah, yang ketiga sebetulnya sudah tadi diulangi. Yang ketiga, kebaikan itu bisa berupa kesenangan. Sekali lagi, kebaikan itu bisa berupa kesenangan, diterima kerja, terus juga diterima lamaran pekerjaan. Tapi juga kebaikan itu bisa berupa penderitaan. Tadi sudah sebetulnya, tapi saya tekankan lagi. Jadi yang namanya kebaikan itu bisa berupa derita. Berapa banyak kita yang begitu menderita dekat Allah. Nah ini harus kita camkan. Jadi nanti ba'da Ramadan, tiba-tiba nanti musibah itu terasa begitu besar, jangan pernah salah sangka. Jangan pernah salah sangka. Saya ajarin logisnya begini. Ramadan itu kemenangannya adalah itqun minan nar. Coba ulangi, itqun minan nar. Terbebas dari api neraka. Kalau terbebas dari api neraka berarti terhapus seluruh dosa. Sepakat nggak? Rahmat, maghfirah, itqun minan nar. Sepakat? Jadi ampunan, terhapus dari dosa. Jadi kalau mau bebas dari api neraka, dosanya menghapus dulu. Sepakat? Dosa itu ada yang terhapus lewat memang ampunan. Kita minta ampun, hapus aja. Ada yang memang nggak bisa cukup dengan ampunan. Ada yang harus dicerca, difitnah, hilang laptop, menderita, ditolak, dikucilkan, jatuh, remuk, redam. Ada yang gitu. Makanya kalau kita lihat guru kita 2006 badai, sekarang badai lagi, itu ciri-ciri menurut saya Allah sayang sama guru kita itu, menurut saya. Jadi jangan antum nanti setelah bulan puasa ini tiba-tiba merasakan begitu turbulen kehidupan ini. Jangan tiba-tiba ngecap nih Kang Randy nih, katanya kebaikan katanya kayak gini. Ini kelihatannya bohong nih, nggak valid, gitu ya. Sebenarnya kan nggak valid, ya. Terpalit ya mah, habis. Masa kebaikan habis Ramadan kalau turbulen gini, habis iktikaf malah luar biasa, goncang. Nah ini ciri-ciri kita nggak memahami kebaikan. Sudahlah, pahami kebaikan itu betul-betul kita harus paham betul. Makanya saya ingin akhiri, apa tuh makna Ramadan? Nanti kita pertemuan ke depan 2 minggu lagi akan kita jelaskan. Ramadan itu pembakar. Kalau musim panas itu Ramadan namanya. Tapi bukan berarti itu Ramadan itu harus di musim panas. Kalau Ramadan itu berjalan. Sekarang di Juli, pernah Ramadan itu di Desember. Karena Ramadan itu berdasarkan peredaran bulan, bukan peredaran matahari, dan musim mengikuti matahari. Tapi makna Ramadan itu membakar. Apa maksudnya membakar? Saya ada catatan sedikit. Kalau antum nonton pabrikan keramik itu setelah dibuat, dia harus dibakar ribuan Fahrenheit supaya mengkilat. Jadi keramik itu harus dibakar dulu dingin supaya dia mengkilat. Seperti kita dudukin di WC-WC hotel. Ya, atau keramik yang di WC Anda lah, kalau mengkilat berarti itu. Ya. Itu harus dipanaskan dulu baru dia mengkilat. Jadi ternyata untuk menjadikan sesuatu barang itu atau menjadikan sesuatu produk itu berkualitas butuh panas. Coba ulangi, butuh panas. Keramik tanah liat harus dijemur, harus dijemur. Dan berikutnya besi untuk jadi pedang
Itu nggak bisa dipukul-pukul, dipreser tanpa panas. Harus dilebur dengan panas, baru bisa tajam. Jadi Ramadan ini membuat diri kita jadi keras, maksudnya diri kita jadi, baru membuat jadi ya. Diri kita jadi barang jadi, dan Ramadan ini membuat kita jadi tajam. Karena apa? Ada panas itu, heat. Besi pedang itu nggak bisa kalau misalnya dia tidak ditempa dengan heat dan dengan pressure. Jadi nikmati Ramadan ini sebagai hit, targetkan. Walaupun saya juga masih lepas target nih. Qurannya berapa? Targetkan. Sholat fardunya targetkan, sedekahnya targetkan, amal terbaik targetkan. Ya karena cuma ini aja waktunya. Nafas pun saja ibadah, targetkan. Biar kita terbakar. Terbakar. Begitu terbakar jadi. Ya mudah-mudahan lah. Semoga kita ini siap untuk menerima kebaikan-kebaikan yang ada. Mulai dari yang menurut kita senang, kita gak senang, selama itu baik. Mudah-mudahan ini jadi bisa kita pahami bersama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ini alimnya sudah jadi 9. Saya buka sesi pertanyaan tanpa MC aja ya, supaya langsung bisa interaktif. Mohon maaf ya, MC jadi makan gaji kita. Dia juga kalau digaji. Silakan MC bantu kalau ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan berbicara ibadah dilihat dari kualitas ya. Yang saya tanyakan bagaimana memaknai ibadah secara kualitas gitu. Karena kan banyak yang ibadahnya rajin, sholat rajin, tapi tidak bisa mencegah dia untuk berbuat tidak mungkar. Bahkan banyak punyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, di ibadah itu memang ada kuantitas, ada kualitas. Ada kita memperbanyak jumlahnya, ada kita yang memperbaiki kualitasnya. Di beberapa masjid ada yang 20 sholatnya itu. Cuma rukun tumakninahnya nggak ada. Padahal tumakninah itu rukun. Dalam hadis ada sahabat yang sholat, ada orang yang sholat, kata Rasulullah ulangi lagi sampai 3 kali. Baru setelah itu orang itu nanya, jadi gimana dong ya Rasulullah, benar gimana? Tumakninah itu bukan melambat-lambatkan, tapi waktu ruku sempurna baru baca. Selesai baca tegak lagi sempurna baru baca Al-Fatihah. Di beberapa masjid mohon maaf, silakan 20 rakaat tapi tumakninah. Ada yang 20 rakaatnya fitness. Allahu Akbar. Al-Fatihah teh satu nafas gitu. Saya nggak tahu kemuliaan Al-Fatihah satu nafas. Nggak ngerti. Waktu saya sholat di Masjidil Haram 10 hari terakhir di Makkah Mukarramah, jam 9 sampai jam 10 malam 20 rakaat. Jam 1 pagi sampai jam 3 pagi 10 rakaat, 30 rakaat sampai waktu 4 jam sholat. Jadi nggak apa-apa pun banyak tapi kualitas. Nah, itu ilmu pertama ya. Jadi harus diperhatikan kualitasnya. Sekarang yang kedua, bagaimana memaknai orang yang masih fokus pada kuantitas. Menurut saya nggak apa-apa, tapi berprogres. Gimana nanti orang itu mau meningkatkan kualitas kalau misalnya action saja enggak? Contoh, perbaiki dong kualitas sholatnya. Aku sholat aja enggak. Apa yang perbaiki? Sholat aja dulu. Nanti udah sholat itu menuntun pada kebaikan kualitas. Jadi kita jangan salah nyinyir. Coba orang ini jangan salah nyinyir. Saya pun berhati-hati ngomong tentang sholat tarawih 20 rakaat fitness. Curiga-curiga mana nih nggak sholat 20 rakaat? Saya sih nggak apa-apa mau 20 rakaat oke. Tapi mari kita perbaiki. Saya pun berhati-hati. Kalau ada teman kita fokus pada kuantitas, ngaji misalnya, oh 1 ayat kan 1 kali khatam, udah ngaji hantam tajwid. Hak dibaca hak dibaca ini pendek dibaca panjang, panjang dibaca pendek. Enak gak kalau misalnya gitu? Alhamdulillah.